Hai, Hai, jadi kita mau bahas soal social skills nih dok. apa Langsung. social skill? Oke. Jadi untuk diketahui dulu ya sama teman-teman bahwa sampai pada social skills ini kita baca ini emotional intelligence, kuali, tapi banyak sekali buku yang harus dibaca sebenarnya kemarin itu. Selain emotional intelligence ini ada yang emotional intelligence 2.0 agak lebih mudah. Terus kita juga belajar self awareness, lumayan eh, ini lumayan gampang dibaca, enak banget. Terus kemudian kita sela-sela sedikit kita ngomong soal free will, ya kan dok? Karena memang itu bagian dari yang menurut aku penting Oke. kemarin ini. Hmm. Juga aku bahas soal fokus sebenarnya kita di dalam situ. Oke, nah social skills ini sebenarnya akan mengarah pada buku yang ini, Social Intelligence. Cuman ntar-ntar aja deh, banyak nih, isinya banyak banget. Tapi ini yang diperlukan oleh kita semua saat ini. Nah, di dalam konten social intelligence ini, gitu kan, Mm-mm. social skills ini yang kita perlukan untuk kemudian terjadi sebuah swarm intelijen secara masif gitu, yang sebenarnya dibutuhkan adalah emotional intelligence kita, kemampuan kita untuk mengelola emotional intelligence-nya. Gitu. Hmm. Mulai aja deh dok, langsung aku agak tahu sendiri Agak, kenapa, agak lagi gendeng. agak gila, Agak agak gendeng kamu. gila. Kamu agak You know gendeng it, tuh. you know it so well. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan social intelligence itu pertama, tapi baru Ya, kemudian kita tahu social skills seperti apa yang harusnya kita eh, apa namanya kita miliki gitu ya. Walaupun memang kita udah memilikinya, cuma seperti apa yang bisa kita latihkan. Monggo. oke. Yang pertama ya, itu berarti yang namanya social skill. Namanya juga skill ya. Skill. Ya, skill itu memang Hmm. dilatih. Skill itu dilatih. Ya, Hmm. sama skill dan train itu sama. Skill itu memang dilatih. Jadi social skill itu adalah pelatihan termasuk pengetahuan. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sosial, ada dua hal di sini. Itu yang namanya train dan skill. Ya. Skill train itu Skills. adalah skill itu bagian dari train itu. Ini Hmm. adalah poin terakhir pada yang namanya Emosional, kecerdasan emotional emosi. intelligence. Apa kecerdasan emosi. Tujuannya adalah kita bisa bersosialisasi. Hmm. Semua orang bisa sih bersosialisasi, tapi ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas, gitu ya. Aku nggak cerdas. Aku. Belas kamu nggak cerdas, gitu ya. Hmm. Belas itu, yang perlu latihan, gitu. Karena Ya. sama, aku juga nggak cerdas. Orang deket-deket aku pengen ngamuk aja itu dulu ya. Sampai sekarang sih itu, sampai sekarang itu. Tapi latihannya juga Kalau kamu sudah. kalau kamu deket-deket aku, kamunya yang pengen ngamuk terus kayaknya. Aku lihat kamu, sebetulnya aku tuh nggak ngamuk lihat kamu itu. Pengen nampar aja plak gitu. Tapi pengen tok loh ya. Aku kan nggak pernah nampar kamu kan. Nampar dengan Masa sih? kata-kata gitu. Aku kan cuma nanya masa sih kita. Iyalah, ya, pengen nampar aja. Ya gini, nah, maksudnya social skill. Social skill uh, happiness itu. Kita ngomong happiness ya ini ya. Tujuannya itu happiness ya. Happiness, Happiness happiness aku baca bersama. dari sini dok. Apa itu? Anda Oh, Karenina. Anna Karenina. Oke, Anna Karenina. Itu Leo Tolstoy. There's those. Ya, Leo Tolstoy itu kadang-kadang, ya gak kadang-kadang sih. Acem. Semuanya itu, ya, bukan kadang-kadang. Leo Tolstoy itu, ya namanya pengarang ya, memang ngarangan dia itu ya, termasuk. Lah Ya, iya. But ya, I love it. ya nggak apa-apa itu. Kamu kan cinta sama pohon beringin, ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, ya. Ya, Makanya kalau iya kan kalau udah pada tahu dok, udah tahu ceritanya jadi nggak apa-apa. iya, iya, udah. Makanya Sama kalau dengan uh, kalau misalkan kita ngomong sekarang kita bicara mengenai sosial skill skills. itu. Jadi skill Hmm. skill itu adalah keterampilan ya. Keterampilan apa namanya? Kemampuan kita itu bersosialisasi. Skill. Skill ke apa namanya?
apa namanya, bahasa Indonesia-nya apa itu? Bukan prigel itu loh, bahasa Indonesia-nya prigel apa prigel itu? Prigel itu apa? Kepiawaian, piawai dia itu. Piawai dalam ya, jago lah. Ya, piawai itu adalah skill gitu ya, jago. Orang yang sosial skillnya tinggi itu nggak perlu ada orang yang misalnya apa? Nggak perlu orang itu terus kemudian pinter matematika, pinter biologi itu. Nggak perlu, nggak penting itu. Itu nggak penting dalam bersosialisasi. Bersosialisasi itu nggak penting. Bahkan apa namanya bahkan dalam bersosialisasi seringkali kepandaian seseorang itu menjadi handicap. Ya. Justru dalam dalam bersosialisasi kepandaian secara kognitif seseorang itu sering jadi handicap. Karena pengetahuan seseorang yang melebihi pengetahuan seseorang yang melebihi orang dalam satu kelompok itu cenderung menjadi handicap gitu. Karena dia akan menjadi individu yang berbeda pada kelompoknya, dan kelompok itu tidak suka ada orang yang berbeda. Tidak suka, ya. Kecuali individu itu adalah orang yang ada dalam hierarki yang lebih tinggi itu ya, nggak apa-apa itu ya. Ya pimpinan kelompok itu terus kemudian dia berbeda sama yang lain nggak berani. Itu kepala suku misalkan, dia pakai rimpel pakai apa terus dia ngaku keturunan apa namanya hantu pohon, nggak ada yang berani. Gitu. Nggak ada yang berani. Ya itu keturunan penunggu pohon beringin gitu ya, direstui oleh penunggu pohon beringin gitu ya. Tapi kalau orang pengetahuan kognitifnya itu berbeda dengan orang yang lain, meskipun itu lebih, itu ya justru menjadi handicap. Gitu. Makanya ada apa namanya nah ini wisdom Jawa yang cocok dengan yang namanya social skill itu. Cocok dengan social skill. Itu yang pertama adalah manjing ajur-ajur. Gitu ya. Jadi kamu itu, seseorang itu masuk ke dalam kelompok itu ya seperti kelompok yang lain. Atau mancolo putra, mancolo putri gitu ya. Itu artinya orang Jawa itu ya. Kalau bergaul sama orang kaya ya enggak kelihatan miskinnya gitu kan. Campur orang miskin ya enggak memperlihatkan kekayaannya itu. Campur orang pinter ya enggak kelihatan gobloknya gitu ya gitu. Enggak kelihatan. Campur orang goblok ya enggak minteri gitu ya. Campur orang gila enggak kelihatan warasnya. Segua. Campur orang biar tahu. Lah kamu sama aku ya padha bener gendenge ya ngono. Ya itu loh. Nah, ya kamu dia campur orang gila nggak kelihatan warasnya, campur orang waras malah kelihatan gilanya kamu itu ya itu. Ya, itu artinya social skill itu orang bisa menempatkan diri pada saat dia berada di mana. Tapi social skill yang seperti itu diperlukan yang namanya mulai awal diperlukan awareness-nya dia, ya awareness itu ya. Diperlukan awareness, diperlukan yang namanya empati. Gitu ya, itu diperlukan itu. Ya itu itu adalah bagian dari social skill tadi. Hanya saja pada saat kita itu berbicara mengenai social skill itu ya, kita berbicara nih soal social skill, lebih dari itu gitu. Kita sensingnya lebih dari itu. Misalnya kalau kita berbicara mengenai social skill, kita bicara nih ya social skill itu termasuk self talking gitu ya. Social skill ya diperlukan. Self talking itu penting. Self talking, berbicara kepada diri sendiri itu adalah skill. Skill itu harus dilatih gitu. Nah,
aku sih sudah berbicara pada diriku sendiri itu sudah mulai kecil gitu ya. Ngobrol sama teman khayalan itu pada dasarnya kan ngobrol dengan diri sendiri. Saya punya teman khayalan, aku punya teman khayalan banyak sih dulu itu ya. Sampai Nama apa ya tuh, itu Jul? ya banyak wis pokoknya itu banyak. Punya teman Kayak gini, Dok. khayalan gitu. Kayak gini, Dok. Nah, that's it Positif. itu ya. Ya, itu adalah bagian dari hanya saja yang namanya self talking itu, self talking itu sering disalahartikan, Para motivator, nah, ini ngerasani motivator lagi kita ini. Ya. Malah motivator seringkali menjelaskan self talking ini sebagai sesuatu kekuatan yang kemudian membuat kita itu melampaui batas-batas kekuatan kita itu ya. Ya enggak gitu juga gitu ya. Self talking itu ya iya latihan itu. Misalkan tuh dulu ya yang master of self talker itu adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali itu ya. Muhammad Ali itu. Muhammad Ali. Itu sering disebut sebagai oleh motivator-motivator bahwa master of self talker itu adalah Muhammad Ali. Kalau menurutku ya enggak itu ya. Ya enggak. Muhammad Ali itu bukan self talker itu. Ya, self talker. Muhammad Ali pada saat dia mau bertanding melawan George Foreman yang di mana di Zaire itu ya, di Kongo itu ya. Wah, kemudian pada ronde-ronde terakhir dia menang dan itu ya kebetulan sih, bukan gara-gara dia self talking gitu. Self talking yang dibicarakan tuh apa? Yang dia harus bicara dengan dirinya sendiri tuh apa aja? Menurut dia ya kita bicara ya yang namanya self talking ya, self talking misalnya. Self talking itu adalah misalkan kita ngomong tentang happiness ya. Oke. Tentang happiness ya. Oleh kita ngomong tentang happiness. Kalau kita ngomong tentang happiness itu tidak pernah berdiri sendiri. Orang itu happy kalau ada individu lain, entah itu anjing, entah itu orang, entah itu pribadi yang diajak ngomong, ya, yang diajak berinteraksi. Happiness itu pada saat manusia itu berinteraksi dengan individu lain. Ya. Oke. Jadi happiness itu tidak pernah tentang diri sendiri. Oke. Tentu ada pembandingnya. Ya. Hanya saja happiness itu kita sering terjebak. Manusia itu sering terjebak. Happiness kita itu kita sandarkan kepada individu lain. Itu. Kita sering terjebak happiness, confuse antara happiness dan kesenangan. Gitu nggak? Ya, biasanya sama. Bukan. Bukan itu. Bukan. Memang yang namanya happiness itu adalah bagian dari interaksi mind kita dengan orang lain, dengan individu lain yang karena kita punya yang namanya neuron cermin itu. Neuron cermin itu kita yang membuat kita happy. Gitu. Happy. Oh, oke. Interaksi berarti ya. Interaksi. Kalau dengan istilahnya pakai istilahnya Richard Dawkins ya meme kita itu yang membuat kita ya memes itu ya. Tapi seringkali kemudian orang ketika self-talking sebenarnya hampir seperti waktu kita melakukan motivasi terhadap diri kita sendiri secara biologis, melatih kan. Jadi self-talking itu yang kita lakukan. Misalnya kayak yang di gambar ini. Kayak gambar gini kan. Kita bisa nih, aku bisa nih melakukan ini nih besok nih atau apa gitu. Atau today I'm a leader gitu kan. Berarti dia memang mempersiapkan dirinya dan dia berbicara dengan dirinya sendiri how to gitu bergeraknya. Cuma kan orang sering banget tuh trespassing tuh Pak Riu gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita dengan apa yang yang terjadi malah kita melakukan dengan orang lain gitu ketika sosial itu. Ya kan? Jadi kita kayak gitu tuh Dok. Oke. Nah, yang kamu tampilkan ini we talk about happiness. Nih happiness nih. Iya, Happiness itu, ya, happiness. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan kita itu kepada orang lain, ya kita nggak pernah bahagia itu. Nggak pernah bahagia, ya. Ada hal-hal yang ada dalam kontrol kita, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Ya,
banyak kejadian-kejadian atau yang di luar kontrol kita. Apa itu yang di luar kontrol kita? Ini adalah bagian dari happiness tadi ya. Kontrol kita adalah apa yang dipikirkan orang lain, apa yang diyakini orang lain, apa yang dikatakan orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang menjadi perilaku orang lain. Itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Karena orang lain itu di luar kontrol kita. Sehingga kalau saya akan bahagia kalau kamu bicara baik. Lah kamu gendeng kapan bahagia? Orang itu di luar kontrolmu itu, ya. Iya, terasa kalau kamu marah-marah, aku nggak bisa mengontrol apapun kan? Lah iya ngapain gitu. Jadi kalau orang itu perilakunya tidak kamu sukai, perkataannya tidak kamu sukai, ya itu tetap aja itu di luar kontrolmu itu. Dan sekarang kalau kita ngomong bahagia, itu kita ngomong tentang diri kita sendiri. Yang namanya kebahagiaan, bahagia itu sebetulnya happiness is not depend on any circumstances. Tidak. Ya, bahagia masuk itu apapun. Nggak ada tersebut. No, itu ya, bahagia. Happiness is not depend on any circumstances. Jadi kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kejadian apapun. Ya, tidak kejadian apapun. Tapi yang namanya kebahagiaan itu actually is your daily decision. Keputusanmu sehari-hari gitu. Keputusanmu. Aku hari ini akan bahagia, ya bahagia gitu. Tapi ya kita berbicara harus dilatih. Nah, karena kita berbicara yang namanya kebahagiaan itu masalah bakat. Ada orang yang tidak bakat bahagia. Ini. Banyak. Nah, itu ya. Banyak orang yang tidak bakat bahagia. Sebaliknya banyak juga orang yang bakat bahagia. Orang yang bakat bahagia pada saat melihat kopi ini ada separuh ya, separuh kopi di gelas itu, bilang yes, masih separuh. Itu adalah orang yang bakat bahagia gitu ya. Sementara orang yang tidak bakat bahagia begitu melihat kopinya itu ada separuh, dia ya tinggal separuh. Itu bakat itu. Nah, bagaimana kita melatih happiness tadi itu dengan regulasi diri kemarin itu. Things I can control ini ya, berarti ya. Iya, dengan regulasi diri. Terus kemudian kita dengan memotivasi diri. Yang bisa itu memotivasi diri, tidak bisa memotivasi orang lain. Kenapa? Orang lain itu di luar kontrol kita itu. Nah, motivasi itu bisa dilakukan kalau memotivasi diri sendiri. Sendiri, Ya, apa memotivasi diri sendiri? Caranya gimana? Sederhana, latihan senyum. Seberat apapun latihan senyum. Tuh Desi pinter tuh. Desi Sutanto itu pinter tuh. Nah, latihan senyum itu. Latihan senyum. Dilatih itu. Karena senyum itu ya, begitu kita senyum itu, memaksa. Senyum itu memberikan respon feedback, positif feedback. Positif feedback pada neurotransmitter kita itu lebih happy, lebih senang, happy gitu ya. Dan happy itu juga akan enggak ini ya. Nah, aku masukin ke ituku, aku masukin ke iniku, tapi aku lupa fotonya disimpan. Yang aku masukin ke IG live, IG story gitu. Ya. Gitu kan? Cobalah senyum seberat apapun situasimu, gitu nggak? Senyum. Senyum ya, dikira orang gila ya nggak apa-apa sih, emang kamu gila itu. Puas banget kayak ngomong itu, oke? Iya puas. Gitu. Ya emang kamu gila itu ya. Ya, jadi yang namanya yang ada hal yang membuat kita bahagia adalah kalau kita itu mengontrol apa yang dalam kontrol kita. Kita mengontrol apa yang memang bisa kita kontrol. Jangan coba mengontrol hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol itu. Iya. Ya. Jadi bagaimanapun motif pacot gitu ngomong segila apapun di ruangan besar gitu keluar ya lo nggak bakalan kontrol apapun. Ya, nggak bisa dikontrol, nggak bisa. Ya, nggak bisa dikontrol. Nah ini yang
ya apa namanya, ini yang apa yang ada dalam diri kita, karena memang senyum itu kalau kita tersenyum itu memaksa neurotransmitter itu bekerja itu. Neurotransmitter happiness itu ya, happiness neurotransmitter. Ya, Neurotransmitter ya. banyak itu. Neurotransmitter banyak, tapi Tapi dopamin neurotrans- sama dopaminnya. Kalau dopaminnya itu mengenai amigdala, mengenai misalkan pusat sedih, dengan pusat happiness itu berbeda itu. Nah, jalur yang memaksa dopamin itu merangsang pusat-pusat bahagia itu adalah senyum tadi itu. Dok, Senyum. bicara jalur yang memaksa ini ya, kalimatmu sangat penting untuk aku. Jalur yang memaksa. Jadi kadang-kadang memang kita harus membangun diri kita sendiri untuk memaksa tertawa, memaksa senyum, memaksa bahagia. Tapi adakah gitu ya, kalau kita bicara social intelligence gitu ya, adakah kemudian kerumunan kalau banyak orang bisa didorong untuk menjadi bahagia together? Itu pertanyaanku. Ya, itu yang namanya kita itu membuat kita cerdas secara sosial. Kalau ini tadi kan kita bicara cerdas secara emosional. Social skill itu individual. Social skill itu individual, ya. Social skill itu individual. Tapi kecerdasan sosial itu diperlukan adalah kelompok ini lebih cerdas. Kita berbicara mengenai community, kita berbicara mengenai gerombolan itu. Ya, kalau kita sudah berbicara mengenai kecerdasan sosial, kita berbicara mengenai gerombolan itu. Kecerdasan bergerombol, swarm intelligence. Nah, swarm intelligence pada manusia ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan sosial. Social intelligence gitu. Ya, social intelligence. Jadi bisa ya, misalnya seseorang bisa itu. Artinya satu kelompok besar itu diarahkan. Yang paling sederhana adalah dalam satu perusahaan. Perusahaan itu bisa mengarahkan yang namanya kelompok kerja, yang namanya perusahaan itu mengarah kepada satu tujuan. Bisa gitu. Ya. Bisa itu. Jadi misalkan dia dalam satu kelompok dalam perusahaan itu ada yang namanya cleaning service, ada yang namanya electricity, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya manajer gitu ya. Mereka bisa saling tidak kenal itu. Bisa saling tidak kenal, tapi mereka bisa cerdas secara sosial itu. Ya, terus kemudian menghasilkan kinerja yang namanya perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan misalkan perusahaan pabrik gula gitu. Ya, itulah rumah sakit lah. Kalau rumah sakit itu pabrik gula deh. Pabrik gula itu mulai dari petani yang nanam tebu ya. Terus kemudian sampai jadi gula. Itu petani yang nanam tebu itu enggak ngerti caranya mengubah tebu jadi gula itu. Ya. Tapi diatur dalam sebuah organisasi besar itu. Sama ada yang namanya, dulu itu ada TRI, Tebu Rakyat Intensifikasi. Itu adalah bagian dari yang namanya kecerdasan sosial. Yang lebih gede lagi misalkan, 50.000 manusia gitu ya, bisa bekerja sama meskipun tidak saling mengenal, menghasilkan peluru kendali nuklir. Bisa. Gitu. Ya. Ada orang yang menggali tanah, mencari uranium, dia nggak tahu apa yang dicari. Pokoknya tugasnya itu ngeruk tanahnya dimasukkan ke dalam dump truck pakai eskavator. Nggak ngerti dia ini apa yang dicari, nggak ngerti. Pokoknya kamu lah ini gitu ya, pakai ini dah itu. Yang supir dump trucknya juga itu nggak ngerti dia, pokoknya dia dari truknya itu nyampe ke situ, terus kemudian dibawa ke suatu tempat ke reaktor nuklir. Kamu kira di reaktor nuklir itu ahli fisika semua? Enggak itu. Di situ ada orang yang mereka nggak tahu gitu. Ya. Mereka nggak tahu apa yang dikerjakan, nggak ngerti itu ya, nggak tahu persisnya, tapi mereka tahu persis tugasku apa. Gitu. Tugasku ini misalkan, aku ini electricity, tugasku memastikan listrik itu nyala. Gitu. Tugasku cleaning service, aku memastikan air itu ngalir. Gitu ya. Tugasnya itu. Dan kalau orang itu cerdas secara sosial, dia nggak akan ngurusin kerjaan orang lain itu. Ya. Gitu. Jadi
apa namanya, secara pribadi kita juga belajar untuk apa namanya, emotionally cerdas dengan seperti tadi tuh, belajar senyum, belajar encourage diri sendiri gitu ya. Tapi di lain pihak kemudian sebuah regulasi kelompok gerombolan itu tadi, swarm intelligence juga bisa mendorong. Misalnya yang aku suka dengar tuh di itu dok, di apa namanya, di pelayanan-pelayanan di kayak di bank atau di apa namanya rumah sakit, apa selalu ada kata-kata gini, apa namanya, terima kasih sudah datang ke sini, itu senang, ada yang bisa saya bantu lagi gitu. Itu hal-hal yang secara regulasi dipaksa, tapi kemudian membuat kita juga jadi berarti tersenyum walaupun mungkin dia lagi nggak senyum, lagi nggak happy gitu kan. Gini ya, secara kasar nih, dalam yang namanya social intelligence atau swarm intelligence, itu karena kita itu menjadi sebuah algoritma. Ada algoritma dalam sebuah perusahaan, itu ada algoritma. Contoh tadi itu ya, misalkan kita ngomong apa tadi itu, perusahaan apa namanya, pembuatan senjata nuklir gitu. Ada algoritmanya itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang dapat bahan-bahan uranium dan plutonium, diangkut, ada yang ngatur, ada algoritmanya gitu ya. Pagi-pagi datang itu ada electricity-nya mengulang. Kalau kemudian algoritma ini dilawan gitu ya. Ya, misalkan ahli-ahli apa misalkan ahli-ahli yang di apa namanya reaktor itu datang, terus kemudian bahan baku uraniumnya belum ada, mau jadi apa itu? Jadi laju algoritma itu harus jelas dan pas runut. Dan tepat. Makanya latihan yang namanya antri itu penting bagi kecerdasan sosial. Ya. Satu. Antri itu ya. Pada dasarnya antri itu kita latihan mengikuti algoritmanya itu. Algoritma. Urut-urutannya itu kita ikuti. Pola dan urut-urutan dari sebuah algoritma itu harus jelas itu. Harus pas. Kalau kita nggak ngikuti pola algoritmanya, ya nggak jadi gitu. Ya, jadi yang namanya social skill, latihan antri itu. Latihan antri aja. Latihan antri itu. Dari kecil diajarin antri gitu ya. Artinya, kalau belum waktunya kamu itu berkiprah, nggak usah ikut-ikutan gitu. Jadi dibalik yang namanya antri itu. Makanya kalau di negara-negara yang tertib, mereka itu pinter antri. Wah, antri itu sudah ya. Memang itu antri itu adalah jadi sebuah budaya. Dari kecil, anak kecil itu diajarin antri. Bukan diajarin baca huruf yang aneh-aneh. Huruf yang aneh-aneh. Gue tahu tuh apa. Ngapain itu ya? Iya, yang kalau kata anakku yang kecil waktu itu dia bilang kan, ini beda titik aja, bunyinya lain tuh, apa sih maksudnya gitu. Rencananya apa? Antri, sekedar antri aja. Antri itu adalah latihan dalam hal social skill. Kenapa? Karena kita itu ada dalam yang namanya algoritma gede itu. Algoritma besar yang namanya swarm, yang namanya gerombolan itu. Gerombolan. Dan gerombolan itu kalau swarm intelligence itu kita bisa menyampai tujuannya. Satu adalah antri gitu. Yang kedua itu adalah itu tadi. Kamu bilang apa? Senyum. Minta maaf loh, minta maaf. Terima kasih dan minta maaf. Itu tadi. Kalau kita di negara-negara yang tertib itu ya, negara yang tertib itu, coba deh, kalau nggak percaya, kamu tabrakan orang, dia minta maaf loh. Sini pada saat begitu, kalau di sini begitu tabrakan, matamu itu buat dekek nanti gitu. Asu itu ya. Tapi kalau di negara-negara yang tertib, komunitas yang tertib, begitu kita tabrakan, saling minta maaf, maaf. Padahal ya nggak peduli siapa yang nabrak, mereka kan minta maaf itu. Untuk apa? Untuk memperkuat ikatan kelompok, meskipun nggak saling kenal, dibiasakan itu. Ya. Jadi sebenarnya kan karena itu membuat neuron cermin orang lain juga merasa nyaman, tidak kemudian emosi gitu kan. Kan kita kan begitu. Jadi ketika orang lain
orang lain merasa nyaman, kita juga jadi itu nyaman. adanya ada teman sepergantengan Andri psikosomatik, Dokter Andri. Hai dok, ini kayaknya kita so tahu nih dok, kayaknya ini pelajaran ilmunya dokter semua, maaf ya. Itu yang namanya antri, terus apa namanya minta maaf dan bilang terima kasih, itu termasuk excuse me itu ya, minta tolong itu bagian dari itu. Ya, tolong bilang terima kasih, maaf, itu latihan itu, hal yang sederhana itu ya. Hal yang atau sederhana. Sorry gitu, maaf gitu kan, ketika jadi sesuatu gitu. Tabrakan gitu. Terus kemudian gitu kan. Ya itu adalah apa namanya itu ya, minta maaf itu nggak perlu setahun sekali itu ya, tiap hari tiap saat itu. Nah, kamu maafnya dengan tiap tahun tok sekali itu. Kosong ya opo sing kosong itu. Aku nggak pernah ya dok. Aku salah banget. Aku yang setiap tahun itu agak-agak di luar kontrol aku soalnya. Ya oke ya itu tadi. Nah, itu sebetulnya pada saat kita bilang maaf, kita apa namanya bilang maaf, itu ada maaf tidak bisa melayani konsultasi karena saya demam berdarah, itu kan Dokter Andri. Maaf saya nggak bisa gitu. Saya demam berdarah. Ya nggak apa-apa gitu. Ya itu misalkan minta maaf itu ya, terus kemudian apa namanya tolong, terus kemudian sambil apa namanya bilang terima kasih. Sebetulnya muter-muter kontrol kita itu ya apa. Jadi ya artinya kita itu belajar tidak mencoba mengontrol apa yang di luar kontrol kita gitu. Jadi ya, latihan bahwa kita itu hanya ngontrol yang bisa kontrol dan kita tidak mengontrol yang tidak bisa kontrol. Itu tadi, minta maaf sesering mungkin, minta tolong dan apanya, minta maaf, minta tolong dan senyum dan terima kasih tadi, terima kasih itu. Ya, terima kasih. Itu kita latihan, kita melatih otak kita untuk tidak mengontrol apa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Sederhana itu. Ya, nah terus yang kita dia satu antri, yang kedua 3 hal tadi, yang ketiga tahu apa? Mengelola limbah sampah itu. Oh ya, itu masuk ke ecological intelligence. Social intelligence. Belum masuk ecological belum itu. Kita hanya mengelola limbah yang kita membuang yang di sekitar kita ini ya. Sekitar kita. Ya, di sekitar kita itu sampah. Kita belum melonjak ke yang namanya sosial apa namanya ecological. Kita baru berbicara mengenai swar intelligence. Karena yang namanya gerombolan kita itu bisa rusak gara-gara sampah. Bayangin aja kalau kamu berak di tengah-tengahnya orang itu berak itu. Selesai lah itu. Ya. Ya, enggak gitu juga, tapi... Loh, apa bedanya berak dengan sampah yang kamu buang sembarangan itu? Nggak beda, dok. Tapi memang ada kecenderungan, misalnya kayak di tengah-tengah orang tuh, kayak di beberapa daerah gitu ya, untuk mereka najis. Jadi mereka harus jauh-jauh dari rumahnya, tapi kemudian dia lakukan buang hajatnya di kali gitu kan. Sesuatu yang, secara kultur mereka melakukan itu. Nah, untuk membalik itu kadang-kadang kan mereka pikir dia rumahnya bersih, tapi kemudian tetangganya, saudara-saudaranya di luar kampung itu, di sungai itu banyak tuh di Indonesia tuh yang seperti itu gitu. Jadi mungkin itu bagian dari yang harus kita pelajari bersama gitu, nggak kecil gitu. Ya makanya. Bahwa yang namanya latihan itu memang selalu diikuti, dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Latihan bayi, latihan jalan. Bayi itu berlatih jalan. Dimulai dari latihan apa? Latihan tengkurap dulu, tengkurap gitu ya. Terus kemudian merangkak, harus berdiri, jalan. Segala sesuatu dimulai dari yang sederhana. Bahwa yang kita terbiasa untuk
tidak mengurusi hal-hal yang di luar kontrol kita, itu tadi gitu. Coba toh kita minta maaf ya itu. Sering apa sulitnya minta maaf? Ngomong deh minta maaf. Maaf, sorry maaf. Iya ya maaf itu. Tolong dong aku diambilin ini gitu ya. Aku minta tolong boleh nggak gitu. Aku minta tolong boleh nggak gitu. Ya. Latihan itu gitu. Latihan gitu. Latih itu hal-hal yang sederhana. Bahkan mulai dari sejak berpikir kalau ditulis ini ya. Things I can Iya. control. Yaitu Iya berpikir. gitu. Jadi yang bisa kita kontrol adalah pikiran saya, kata-kata saya, action saya, behavior saya, feeling saya, rasa bahagia saya itu bisa saya kontrol. Don't let anybody steal your happiness. Jangan biarkan orang itu mencuri kebahagiaanmu. Pada saat apa? Pada saat kamu menyandarkan kebahagiaanmu pada orang lain, itu kebahagiaanmu sudah dicuri gitu. Don't let anybody steal your happiness. Don't let anybody steal your feeling. Padahal sebetulnya kamu yang membiarkan orang mencuri perasaanmu, mencuri hatimu, mencuri kebahagiaanmu. Itu kamu sendiri gitu. Mencuri hati itu sangat ini loh, sangat kata-kata bersayap loh. Ya kapokmu kapan itu ya itu. Ya kan? Rasain, banyak orang kemudian berkata-kata dengan dia mencuri hatiku. Nah, kamu mencuri hati yang punya sebetulnya sebetulnya gitu kan? Kamu membiarkan orang lain mencuri, bukan itu ya. Your feeling itu actually in completely your control sebetulnya. Oke. Ya kan, termasuk jatuh cinta itu kan juga gitu. That's your nggak apa-apa. Feeling jatuh cinta oke gitu ya. Tapi kamu mbok waras dikit gitu loh ya. Waras itu. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita itu. Oke. Ya. Kamu jatuh cinta adalah satu hal. Bersikap adalah hal yang lain. Perasaan itu satu hal. Bersikap adalah hal yang lain itu. Itu seperti yang kalau bersikap adalah hal yang lain, itu yang seperti yang Descartes error kemarin ngomong kan. Gitu kan? Descartes error tetap. Descartes error mengatakan itu. Nah, Descartes error itu yang namanya regulasi itu. Ada hal-hal yang ada dalam dalam emosional, ada yang namanya rasional intelligence. Dan kalau kita itu menggabungkan dua-duanya, itu namanya wise. Nah, itu. Ini dia ya kan. Ini yang ketiga yang di tengah ini ya teman-teman itu adalah wise. Jadi bukan aku kemarin pikirnya keseimbangan, tapi sebenarnya bukan keseimbangan itu, tapi the kita wise itu mencari irisannya itu, irisan antara yang namanya emotional thing dengan rational thing itu. Kita mencari irisannya, karena kita itu hidup bersosialisasi gitu. Namanya wise itu. Wise. Nah, wise itu yang keluar jadi wisdom lah ya gitu ya itu. Oke. Jadi kita jelas ya bahwa kemudian ketika kemudian kita secara emotionally cerdas gitu ya dan memiliki social skills, maka bisalah dibentuk sebenarnya walaupun tambahan dengan regulasi kelompok itu, pemilik algoritma kelompok tadi untuk kemudian secara sosial algoritma kelompok secara social intelligence bisa terbangun masyarakat yang cerdas, ya swarm intelligence cerdas. Swarm intelligence. Ya, oke. Nah, ini ada cumanya nih, Dok. Kalau yang kemudian sing waras titik ini piye? Ya nggak waras lebih banyak. Ini gimana nih, Dok? Seringkali yang kita hadapi. Oke, makanya itu diperlukan drive dari seorang manajer. Ya, maksudnya presiden, enggak ya? Siapapun. Pimpinan kelompok. Siapapun itu. Siapapun kalau itu akan harus sebagai leader yang namanya pemimpin kelompok, pemimpin kepala suku lah, RT lah, RW lah. Kalau dia sebagai manajer yang bagus, dia bisa mengarahkan swarm intelligence itu, kecerdasan sosial itu mengarah kepada yang diinginkan. Gitu. Ya, jadi itu aja. Gitu. Jadi Dokter AO SPBS, wah ini loh ada temanku ini loh ya, ini ada temanku ini. Dokter AO SPBS, oke. Waduh ada Draun, ada Indra, woi. Oke. Ya, gini loh ya yang namanya kita balik kepada yang namanya swarm intelligence tadi. Diperlukan manajer. Dan manajer itu yang mengarahkan algoritma kelompok ya.
Makanya yang namanya social intelligence itu tidak bisa bottom up, harus top down. Top down. Bisa. Oke. Top down itu. Top down. Termasuk memunculkan sistem saraf bersama itu ya, sistem saraf dalam organisasi itu berarti bisa, tetap. Kan ini kan biologis kan kontennya. Oke. Iya. Ya, top down. Jadi kalau kita mengarahkan satu sosial yang awur-awuran itu, tidak bisa dengan himbauan, tapi dengan pemaksaan, dipaksa itu. Sama, kita itu mengatur otak kita tadi, ya. Iya sama, dengan kita itu mengatur otak kita itu sebetulnya kita memaksa otak kita mempunyai aturan-aturan biologis baru gitu. Regulasi-regulasi baru dengan apa? Dengan latihan gitu. Dan itu banyak banget loh. Banyak banget yang harus dilatih. Maksud saya alur-alurnya banyak. Aku pernah lihat kayak gini nih petanya. Ruwet banget, tapi ada yang do and don't. Nah, tapi dengan keruwetan seperti itu, kita memulainya dari hal yang paling sederhana itu. Ngantri, gitu kan. Ngantri. Minta maaf. Anak kecil itu pada saat dia mulai belajar jalan, diajarin cara memanage kotorannya dia, cara membuang popoknya dia ke tempat sampah, itu diajari gitu. Ya, you're right. Nggak usah kamu ajarin nyembah pohon beringin, nggak penting gitu. Tapi aku nyembah, jadi nggak usah. Lah ya nggak apa-apa. Kamu nyembah pohon beringin itu urusanmu, anakmu nggak usah diajari gitu. Kalau nanti setelah dewasa dia pengen nyembah pohon beringin kayak kamu, ya terserah. Gitu. Tapi untuk membuat anakmu itu cerdas secara sosial, tadi dia udah cerdas dok, ketimbang gue dok. Jadi nggak usah pakai itu. Dia udah cerdas. Itu kan bukan kamu yang latih gitu. Tahu aja, bukan gua. Iya itu ya. Jadi dari kecil itu diajari cara memanage atau cara sampah itu. Sampahnya paling apa? Sampahnya sendiri apa? Itu apa namanya? Popoknya dia, kencingnya dia, diajarin itu. Dilatih itu ya. Dilatih. Oke. Coba itu ya. Kalau di negara-negara yang tertib, di komunitas tertib itu baru belajar berjalan dok, itu. Baca dulu nih, ada sesuatu yang membela gue nih. Kasihan Bude yang dipelonco terus. Apaan? Memang perlu dipelonco. Dia socially intelligent. Dia socially pinter loh. Baik sama gue. Ada Bu Joyce ya. Kalau pohon toge boleh disembah, boleh. Nyembah pohon toge boleh, nyembah pohon cipluan juga boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu larang-larang orang nyembah atau ngajak-ngajak orang nyembah, itu nggak boleh gitu ya. Iya, kemarin gue dipaksa, tapi ya sudahlah ya. Itu. Baik dok. Jadi kita tahu banget bahwa bagaimana emotional intelligence kita betul-betul berarti gitu ya untuk membangun sebuah social intelligence yang terjadi. Ya. Nah, sekarang kan kita kondisinya kita tahu sendiri, kita merasa akut misalnya ya, merasa bahwa kondisi kita saat ini socially intelligence sangat sedang jatuh-jatuhnya kalau menurut aku. Sedang tidak intelligence. Swarm intelijen runtuh, ada banyak yang destruksi, seperti virus itu mendestruksi, lalu kemudian seperti kita ini, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang hanya sedikit, yang menurut dokter, waras titik gitu kan, yang waras itu sedikit, how to work with the condition like that, coba pengen yang paling penting, kembali lagi, kamu nggak usah coba mengontrol apa yang di luar kontrol kamu, ya. Oke. Aku bahwa kita memprihatinkan Indonesia, wah gimana? Itu kamu sudah mulai tidak cerdas sebetulnya itu. I'm not prihatin about Indonesia, I just prihatin about situation in apa namanya situasi di sekelilingku, misalnya. Bukan Indonesia itu. Nah, ya sebel aja. Kamu sebel kepada hal yang tidak bisa kamu kontrol, geblek aja kamu. Betul. Ya, tapi kalau misalnya paling cerdas, misalnya gini, aku nggak akan sih buang sampah sebanyak itu. Tapi ketika sampahnya berceceran di antara kita, rasanya kan pegel juga, dok. Oke. Bahwa kalau kita mengharapkan orang membuang sampah dengan baik, yang paling logis pikiranmu adalah
kita ngelatih anak-anak kecil supaya satu generasi dari sekarang orang bisa membuang sampah dengan baik. Oke. Oke. Ya, Well, kamu tidak bisa mengubah budaya dalam waktu 1 atau 2 hari. Tapi kalau kamu bisa termasuk membuat, pemaksaan dengan termasuk regulasi. pemaksaan, regulasi yang kita tanamkan pada anak-anak kita, hasilnya adalah satu generasi ke depan, gitu. Ya, kita bicara mengenai sosial intelijen. Sosial intelijen tidak bisa kita bangun dalam waktu 1-2 hari, nggak bisa itu. Tapi yang bisa kita latih adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa? Kecerdasan emosimu gitu. Oke. Ya, kecerdasan emosimu kita melatih hal-hal yang bisa kita lakukan. Social skill tadi, bahwa itu adalah dasar-dasar sosial intelijen gitu ya. Itu kita bangun hal-hal yang sederhana. Atau tadi apa? Atau adalah apa? Ikuti algoritma, antri, belajar antri gitu ya. Belajar antri itu adalah kalau belum gilirannya, nggak usah ikut-ikutan itu. Kalau bukan tugasmu, ya nggak usah ikut-ikutan itu. Bagaimana seorang ya, yang terjadi adalah sekarang ini, ahli matematika sok-sokan jadi ahli virus, ya apa itu, gitu ya. Nah, atau sebaliknya. Kayaknya aku sering dengar tuh. Nah, aku sering dengar tuh di ahli matematika. Ya, ahli matematika ngitung virus dengan ilmu matematikanya. Loh, yang ngurusi virus itu ya ahli virologi gitu ya, gitu. Oke. Jadi jangan semuanya jadi pakar gitu. Ya kan, Kak? Ya enggak ngerti. Enggak ngerti pada saat bagaimana kapan kamu to take apart itu penting gitu. Pengetahuan gitu ya. Itu tepat. Itu adalah latihan antri. Kalau nggak latihan antri ya gini nih, kamu nggak ngerti kapan harus mengambil bagian gitu. Sederhana, latihan antri gitu. Sederhana. Oke. Ya. Nah, Kiai ngobati wong itu misalnya itu. Kiai ngobati wong itu nggak ngerti. Oh, ini aku Mas Indra ini gue setuju nih. Ada sesuatu yang aku setuju banget nih tentang Kiai ngobatin uang. Bukan soal itu. Soalnya adalah kemudian orang merasa jagoan. Ya kan? Kita berusaha menjadi jago, menjadi pintar, menjadi ahli untuk diri kita sendiri. Things I can control. Itu yang kita sedang lakukan. Tapi kemudian banyak orang yang trespassing itu tadi mau mengontrol sesuatu di luarnya. Other people thought, ya kan, other people words, other people action, other people behavior, itu selalu kita lakukan. Dan dengan ukuran mereka, seringkali itu yang terjadi saat ini. Ukuran mereka, kepercayaan mereka, dan pusing banget nggak sih ngelihat orang yang secara pemikiran memang sudah begitu. Seperti things I can do adalah melatih orang-orang yang generasi yang selanjutnya. I know that gitu ya, tapi gitu kalau menurut aku. Kalau kita di tengah dalam situasi seperti itu sekarang ini, collapse nggak sih masyarakatnya? Aku tanya, collapse nggak masyarakatnya kalau kayak gitu caranya? Sekarang kalau kita melihat tanda-tanda kolapsnya sebuah society, kita sedang menuju kolaps. Ya, kalau kita baca, kalau kita baca. Gua ada tuh di belakang bukunya. Nah, itu kolaps ya, bukunya Jared Diamond kolaps itu. Yang terjadi pada society di Indonesia itu adalah indikator-indikator kita sedang menuju kolaps. Iya. Nah, kalau kita sadar, kita semua sadar, kita aware terhadap ini dan kita sadar bareng. Ayo kita kembali reverse proses menuju tidak kolaps. Yaitu yang diperlukan gitu ya. Tetapi kita tidak akan sampai ke situ kalau secara emosional kita tidak cerdas. Jadi kita mulai dari diri kita supaya kita cerdas secara emosi gitu ya. Dan kita mempunyai social skill. Semakin banyak individu dalam satu society itu punya social skill, maka kecerdasan sosial itu makin
makin tinggi itu, makin Dok, tinggi. kalau misalnya ini misal ya, karena kan neuron cermin, karena kemudian orang bisa kita bisa melatih diri kita, tapi kemudian bisa membuat teman kita juga ikut seperti apa yang kita lakukan misalnya. That's it. Nah, That's it. kalau misalnya sekarang ada, let's say saya nggak tahu berapa orang yang terlibat di sini yang dengerin ini ya 100 orang lah, 75 sampai 100 orang. 100 orang kan bisa amplify kan? Kalau itu terjadi, bisa amplify kepada teman-temannya. Bisa kan mengatakan. Bisa. Jadi mengatakan itu bukan trespassing kan, mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan social intelligence itu kan bukan trespassing kan, menyampaikan kan, gitu nggak? Atau caranya how your word Oke. Sebetulnya karena kita balik ya bahwa yang namanya empati itu penting gitu. Dia pergi. Dokternya pergi. Ada. Balik dok. Sebenarnya udah berapa menit lagi sih? Oh, tinggal 8 menit. Suka mati-mati memang. Anyway, hai dok. Oke, halo. Emang tinggal 8 menit sih. Oke, enggak, gini. Kalau kita trespass, kita tuh nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oke. Ya, kalau kita saling berempati, itu akan membuat kita, ikatan kelompok kita menjadi, ikatan sosial kita menjadi lebih kuat. Kecerdasan kita itu lebih kuat. Lebih kuat, oke. Jadi, trespassing itu sangat tidak, misalkan dengan, maaf ya, aku cuma mengikatkan. Kamu mengingatkan apa ngatur? You already trespassing. Situ oke, ya kan? Ya, itu. Emang situ oke ngingetin gitu kan? Ya, misalkan gini, kamu sudah nyembah pohon beringin nggak? Itu trespassing itu. Oke. Ya. Nah, tapi kita itu dari kecil itu diberitahukan bahwa mengingatkan orang nyembah pohon beringin itu kebaikan. Nah, ya repot itu. Oke. Ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil ya. Antri, terus kemudian bilang maaf, minta tolong dan terima kasih. Ya, itu bicara itu pada dasarnya kita itu melatih diri kita mengenali hal-hal yang di luar kontrol kita dan apa yang dalam kontrol kita. Okay. Ya, what that thing that you can control dan what the thing that you cannot control. Oke. Dok, ini kan waktunya udah sangat mepet banget ya, tinggal 6 menit lagi. Tapi anyway, tercangkuplah semua mengenai kesiapan kita untuk social intelligence. Next time, saya nggak tahu kapan kita akan bicara soal social intelligence apa saja. Tapi aku nggak berharap besok langsung kita bicara ini. Agak pusing gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau lihat aku ngomong ya bahwa yang namanya social intelligence itu perlu latihan yang panjang. Ada pelatihan yang panjang, harus dikoordinir oleh yang namanya society. Jadi ada society yang terbentuk dulu dan segala macamnya. Jadi kalau mau melihat sedikit-sedikit, mau belajar sendiri-sendiri, silahkan lihat di IG ku, ada yang gambar-gambar ajaib ini. Tapi this is the first time you can do apa yang bisa kamu lakukan masing-masing. Yang merah itu artinya you cannot control itu. Dan wisdom ada di sini, itu pun ada di IG ku. Nah, ke depan gitu ya, aku mengajak sesuatu yang tadi tuh yang kita bicarakan. Banyak sekali kita di otak kita itu yang sebenarnya I cannot control, tapi sesuatu yang agak superstitious gitu ya. Orang gimana nih kita berhadapan dengan orang-orang yang superstitious yang seperti itu. Ke depan aku sih ngajak ini dok, halo gitu ya. Hari dok, minggu depan. Boleh. Nah, delok aku semetok kon tak culek lho kon. Diculek aku. Kon tak culek kon. Jadi alam Jumatnya pon. Nah, bukan boleh kon. Jadi bahas apa itu? Superstition. Superstition in the 4.0. Ini karena kemudian salah satu ketidakcerdasan kita terhadap sosial, salah satunya kalau aku ya berpendapat superstitious is something like we have to think about it.
we have to learn about it. Apa sih yang terjadi gitu dengan otak kita dan superstitious. Jadi minggu depan kita agak nyeleneh dikit ke arah ini dan kemudian kita diskusi. Mau kan? Ini seru. Ini soal bagaimana orang jangan trespassing pada gua yang suka nyembah pohon beringin. Oke, Kak? Gak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa. Tapi ntar pasti enggak apa-apa. Ini mengenai superstition ini ada sih dalam bukunya Joseph Ledoux itu dan ada dalam bukunya Sam Harris. Iya, iya. Di bukunya Sam Harris yang apa namanya? Yang Moral Landscape. Moral Landscape itu dibahas ya. Yang awakening something kalau nggak salah. Awakening ya oke gitu. Dalam bukunya Waking Up kalau di bukunya Joseph Ledoux ada. Nah, di Descartes Error ada nih. Ya ada nih di Descartes Error. Oke. Jadi besok kita nih untuk sampai kan kemarin itu kita diskusi pengen ngomong soal moral landscape. Sebelum moral landscape, saya pikir kita bicara dulu soal superstitious in the 4.0 era gitu ya. Jadi minggu depan siap-siap dengan malam Jumat, ini beneran bahasan malam Jumat gitu ya. Jadi kalau ada yang sempat baca, ada buku-buku bagus mengenai bagaimana otak kita itu memodalitasi yang namanya superstition itu. Bagaimana kebutuhan manusia terhadap superstition. Ya. Okay. Kebutuhan itu kebutuhan manusia. Itu kebutuhan manusia. Nah, and then part of the happiness juga kadang-kadang dari situ toh. Part of the happiness. Ada dalam bukunya apa namanya brain emotional brain-nya Joseph Ledoux ada. Terus kemudian Descartes Error-nya Antonio Damasio juga ada. Okay. Terus kemudian dalam bukunya Sam Harris juga ada. Oke, kalau sempat baca itu. Oke. See you. Thank you, Dok. Jadi kita tahu banget apa yang kita lakukan. Jadi kita coba belajar dari apa yang sudah kita sampaikan. Nggak dikit ya bukunya ya, kakak-kakak ya. Tuh banyak banget. Tapi it's semua worth it. Sampai malam Jumat minggu depan. See you, bye Dok. Dok, dadah. Oh tak culek pisan konku. Lah ya kon, see you, dah.